Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memelihara seluruh alam semesta dan seisinya dan beyond-nya. Di luar itu yang kita tidak tahu. Semuanya dalam kendalinya. Semuanya dalam pemeliharaannya. Kita tegaskan kembali kesaksian kita bahwa tiada ilah yang patut kita puja dan sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita tegaskan kesaksian kita, iman kita bahwa Muhammad adalah rasulnya, adalah utusannya, yang segala tingkah lakunya merupakan suri teladan yang terbaik bagi kita. Selanjutnya khatib berwasiat khususnya kepada dirinya sendiri agar senantiasa meningkatkan kualitas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Moga-moga kita diperkenankan kembali menghadapnya nanti yang kita tidak tahu persis kapan waktunya dalam keadaan iman. Jamaah rahimakumullah. Tahun 2024 Syamsiyah baru saja berlalu dan kita masuki tahun Syamsiyah 2025. Tidak ada yang khusus dan spesial. Hari-hari berlalu begitu saja. Tapi menjadi ciri kesepakatan semua manusia bahwa dia menjadi salah satu dari batu ukur, milestone. Paling tidak bagi kita menengok ke belakang, oh rupanya kita sudah berjalan sangat jauh. Karena tidak tahu kapan akan berakhir. Mungkin besok, lusa, gak ada yang tahu. Jadi perjalanan kita sudah jauh. Dan nanti akan ada ujungnya yang kita tidak kita ketahui. Tapi pasti terjadi. Ujung berupa pintu. Yaitu pintu kematian. Di balik pintu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya dengan keyakinan dan iman kita tahu di sana ada kehidupan baru. Sebagai bagian dari proses kita menuju ke kesempurnaan. Kematian hanya sekedar pintu untuk masuk bagi kita dalam proses kesempurnaan. Secara fisikal kita menyaksikan sendiri, lahir kita tidak bisa apa-apa. Lalu berproses fisik kita makin sempurna. Juga mental kita. Juga iman kita. Juga ruh kita berproses. Suatu saat memang mengalami degradasi fisikal kita. Begitulah sunatullah. Ada kehidupan, ada kematian. Walaupun kita lari, kita tidak bisa menghindarnya. Al-Quran dengan jelas mengatakan hal tersebut. Walaupun ada orang yang berharap suatu saat pintu kematian itu bisa ditutup. Boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Berharap itu boleh-boleh saja. Tapi Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Fayunabbi'ukum
bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu mencoba lari daripadanya, ia pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ada ayat lain lagi? Banyak ayat seperti ini, saya bacakan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'at wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu memiliki ajal. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Yang pertama itu untuk individual. Yang kedua untuk umat, untuk peradaban. Peradaban juga ada akhirnya. Kita sudah belajar dari sejarah. Banyak peradaban yang lenyap. Hanya ada artefaknya ya. Ada batas waktunya. Lalu seperti yang sering kita lihat viral. Kombinasi gabungan antara artificial intelligence dan medsos. Yang bisa merekayasa apapun ya. Sekarang. Al-Quran mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, tangan mereka yang akan berkata kepada kami. Kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Mulut ditutup, tangan berbicara, kaki berbicara. Kita tidak bisa lari. Boleh percaya, boleh tidak. Al-Quran memberi kebebasan. You can believe it or not. Masing-masing ada risikonya. Di era yang serba terbuka dan dibiarkan terbuka, sebagai kontras memang ada negara yang melakukan sensor, larangan ketat terhadap konten. Banyak kita temui. Mudah sekali kalau di sini karena nggak ada larangan. Everything is open. Olok-olok terhadap agama. Meragukan ada kehidupan di balik pintu kematian. Mudah kita temui. Apakah ini sesuatu yang baru? Enggak. Olok-olok terhadap agama itu sudah lama. Yang meragukan bahwa bagaimana mungkin tulang-tulang yang sudah menjadi debu bisa bangkit kembali. Lama itu yang mempertanyakan. Sejak zaman manusia ada. Sudah bertanya seperti itu. Al-Quran kembali menyampaikan pada kita. Berarti Al-Quran sudah 1400. Tapi cerita di Al-Quran itu jauh sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dan dia manusia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dan dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur luluh, tidak lagi ada bentuknya, tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar debu. Jadi pertanyaan ini sudah lama. Tidak usah terkaget-kaget kalau bila melihat orang mengolok-olok agama. Bahkan Al-Quran itu mengatakan Ibrahim sendiri pernah bertanya kepada Tuhannya. Apa iya bisa? Bagaimana kamu menghidupkan orang yang sudah mati, yang tinggal debu? Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fahud arba'atan minat tayri fasuruhunna ilaika thumma ja'ala ala kulli jabalin min husna juz'a. Thumma da'uhunna ya'tina kasa'yam wa'lam anallaha azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu bertanya kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, perlihatkanlah dong kepadaku. Bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah kemudian berfirman, loh kamu belum percaya. Lalu Ibrahim jawab, aku percaya. Tapi agar hatiku menjadi lebih tenang. Bahwa benar menghidupkan orang mati itu is very easy bagi Allah.
yang menciptakan alam semesta dari tiada menjadi ada. Very simple. Kalau begitu kata Allah, ambillah 4 burung, kamu cincang, kamu campur aduk, lalu kamu pisah-pisahkan, tempatkan di 4 gunung yang terpisah. Lalu panggillah kembali burung itu datang lagi. Very easy untuk menghidupkan itu. Bagaimana dengan hari ini? Itu kita kemarin menengok kemarin ya. Oh, kita udah jalan jauh. Jauh, karena kita tidak tahu kapan akan berakhir. Bagaimana hari ini? Ya tentu, bagi yang mengikuti perkembangan geopolitik, ya mencemaskan. Dalam negeri juga jumlah kelas menengah katanya turun. Konflik di level global karena ya merebutkan hegemoni sudah sampai pada ambang yang sangat mencemaskan. Kita juga sedang diskusi gimana caranya ini. Lulusan perguruan tinggi jumlahnya bertambah lebih cepat daripada ketersediaan lapangan kerja. Bagaimana kita mengatasi ini? Jadi memang nampak seperti agak suram. Sebagai orang yang beriman, apakah kita kehilangan harapan? Tidak boleh. Orang beriman itu tidak pernah kehilangan harapan. Selalu memandang ke depan ini dengan penuh optimisme. Bekal yang disarankan oleh Al-Quran, watazawadu fa inna khaira zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab. Berbekalah takwa. Memang simple dan seperti mengulang-ulang klise. Tapi Quran kan sudah 1400 tahun yang lalu. Yang kita baca tetap tidak berubah. Tapi maknanya bisa berubah. Karena pengalaman manusia makin lama makin terakumulasi. Ruang-ruang baru terbuka kalau kita baca Quran. Pengertian baru muncul. Optimisme baru muncul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bersiaplah hari esok. Bersiaplah sebatas bahkan tidak hanya dalam ruang dan waktu, tetapi lebih dari itu. Karena kita tahu nanti ujungnya ada pintu kematian yang terbuka untuk kita. Untuk semuanya. Hari ini rekan kita baru saja kembali menghadap Allah tadi pagi. Moga-moga Allah merahmati dan mengampuni beliau. Guru besar kimia, Profesor Bukhari. Kita hanya dalam antrian saja, gantian. Akan tiba juga waktunya. Jamaah rahimakumullah, bekal takwa menjadi penting. Di era seperti sekarang ini. Banyak sekali takwa itu disebut di dalam Al-Quran. Muncul sekurang-kurangnya 70 kali. Di dalam Al-Baqarah bahkan muncul sampai 29 kali. Al-Baqarah di awal tentu dalam rangka membangun fondasi keimanan. Harapan itu diberikan oleh Al-Quran. Di dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Tapi dengan catatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Indah sekali ayat-ayat ini memberikan pada kita harapan. Kalau tidak di dunia, moga harapan di sana, di balik pintu itu merupakan transisi. Moga-moga kita semua masuk di ruang VIP di sana. Kita boleh berharap dan punya mimpi. Karena harapan itu yang menjadi kenyataan. Bagaimana sikap kita kepada Allah, itulah yang akan terjadi. Berbekalah takwa. Salah satu wujudnya, hiduplah dengan jujur. Dengan integritas. Jangan mengambil hak yang bukan hak kita. Tidak mudah, tapi bersabarlah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kita.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wardallahu ma'ana ashabihi Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sairi ashabi nabiyyika ajmain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafiru dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wala akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jangan pernah Engkau tinggalkan dosa kecuali Engkau ampuni. Tidak ada kekalahan ya Allah kecuali Engkau berikan jalan keluar. Tidak ada hutang kecuali Engkau penuhi dan tidak ada satupun kebutuhan dunia dan akhirat kecuali Engkau penuhi wahai Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.